Salah ya? Halo, ini kelas A3 kan ya? Iya, Bu. Oh ya. Iya, Bu. Salah kopas aja linknya sama kok apa tetap ya. Maaf. Saya delete dulu deh biar nggak bingung. Bentar. Ini absennya. Silakan sambil absen ya. Oke. Oh, saya bukanya Kamis. Salah ya. Harusnya Rabu. Ingatnya saya hari ini Kamis. Maaf. Udah pengen libur aja ya Kamis. Rabu. Nah, ini yang belum join. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil ini ya, sambil isi presensi, saya cek dulu linknya bener nggak ya. Ini kelas Rabu pagi. Oh ya, udah bener. Oke. Ya. Marilah sebelum perkuliahan kita berdoa dulu, gitu kan ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kelas ini udah tadi yang udah setor kelompok siapa ya? Udah ngasih rekap kelompok belum ya kelas ini ya? Belum. Udah, Bu. Oh, udah ya. Di grup apa di mana? Udah. Saya kirim lewat grup, Bu. Oh ya, oke. Kalau di grup nanti saya cek. Soalnya ada yang japri gitu kan. Oke, nggak masalah. Yuk. Oke, hari ini kita memulai perkuliahan gitu kan ya dengan pengantar data science ya. Jadi mata kuliah pengantar data science dan mata kuliahnya juga, materinya juga pengantar data science gitu kan ya. Sebenarnya apa sih yang dipelajari data science? Slide-nya terlihat ya? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Okay. Ya. Dan ini ada 3 slide sih sebenarnya nggak banyak gitu kan ya materinya. Oke, gitu kan ya. Apa sih data science gitu kan ya? Sekarang ini lagi banyak dicari nih yang memiliki kemampuan data science atau dicari data scientist gitu kan ya. Prospeknya jadi cerah ya. Oke. Nah, kalau kita lihat gitu kan ya bahwa data science itu sebenarnya adalah tidak bisa berdiri sendiri tapi berhubungan dengan beberapa
bidang ilmu gitu kan ya. Kalau kita lihat di sini ada data science, teman-teman harus memahami domains atau business knowledge ya. Jadi nanti data ini akan diterapkan di mana gitu kan, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau kita nanti bahwa aplikasinya pun diterapkan di bidang masing-masing gitu kan ya. Terus yang pertama itu ya, ini yang pertama berarti ini ya, yang ungu gitu kan ya. Yang kedua adalah computer science atau IT. Jadi teman-teman memang harus menguasai IT-nya tuh. Jadi nanti dari bidang bisa dari pengolahan datanya nanti sampai tools untuk pengolahan data science-nya gitu, atau yang kita sebut adalah machine learning gitu kan ya. Dan nanti juga untuk visualisasinya gitu kan ya. Dan yang mendasari dari data science ini adalah matematik dan statistik gitu kan ya. Makanya kenapa di informatika ini kawan-kawan banyak belajar matematik dan statistik gitu kan. Yang matematiknya ada struktur diskrit, ada kalkulus, karena tujuannya adalah menjadi basic atau dasar kawan-kawan nanti menguasai materi data science gitu kan ya. Oke. Yang berikutnya adalah apa sih maksudnya gitu kan ya. Kalau nggak ada data ya nggak ada data science gitu kan ya. Karena apa sih, data science itu sebenarnya adalah bisa dikatakan penggalian data dari data yang lampau gitu kan ya. Dari data yang lampau digali, nanti ketemu pola, terus diotomatisasi, terus nanti bisa divisualisasi. Jadi kalau nggak ada data ya nggak ada data science gitu kan ya. Karena data science nanti bisa sangat berhubungan yang namanya adalah big data. Nanti apa sih big data, nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya gitu kan ya. Oke. Kalau ada yang mau tanya boleh langsung saja ya. Nah ini adalah rise internet tuh, teman-teman terbayang kalau dulu misalkan hanya untuk sekarang ini adalah sudah banyak digunakan gitu kan ya, baik untuk bekerja, terus untuk ini adalah sosmed gitu kan ya, terus ini adalah untuk email gitu kan ya, dan ini adalah untuk apa nih? Ini untuk apa nih? Gitu kan ya. Job ya, untuk memunculkan CV kita gitu, seperti LinkedIn, ada banyak aplikasi yang lain. Intinya apa sih, bahwa sekarang ini adalah internet sangat berkembang gitu kan ya, apalagi teman-teman sambil tiap hari itu pasti terima paket gitu kan ya, habis Bu ada promonya banyak gitu kan ya, terus digunakan di rumah, di kantor, dan di mana saja gitu. Artinya apa sih, bahwa dengan pemakaian hampir di semua kehidupan kita sehari-hari, kita melek mata, teman-teman sudah nyapa dengan gadgetnya, gitu kan. Artinya apa sih, penerapan internet di mana saja itu akan membentuk yang namanya dari sebuah atau menghasilkan sebuah data yang banyak. Kalau kita lihat gitu kan ya, inilah yang dikatakan bahwa ini hampir tiap menit per hari gitu kan ya. Kebayang nggak sih teman-teman ya kan, Instagram aja sekian ribu stories gitu kan ya, artinya apalagi YouTube gitu kan ya, artinya bahwa semua ini yang teman-teman akses hampir tiap hari dan bisa berkali-kali gitu kan ya, itu adalah mensuplai data gitu kan ya, atau meng-create data. Kebayang nggak sih create data yang per menit ya, kalau dikatakan di sini adalah per menit gitu kan ya, begitu banyaknya data, setelah itu mau diapain gitu kan ya. Data sudah terbentuk nih, tapi mau diapain, inilah yang nanti kita lakukan di yang namanya adalah data science gitu kan ya. Dan data science itu nanti ada yang data mining, nanti ada yang deep learning gitu kan ya, terus nanti ada yang NLP gitu kan ya,
ada business intelligence, itulah salah satu bagian-bagian dari data science nantinya yang nanti juga akan teman-teman pelajari kalau teman-teman berminat atau tertarik untuk peminatan yang data science, gitu kan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah pada sarapan belum? Belum Bu, baru bangun gitu kan ya. Belum, Bu. Halo, ini pada ada nggak sih? Ada Bu. Ada Bu. Ada hadir. Belum mandi Bu gitu. Oke, kebayang ya bahwa kenapa data science itu penting karena rise of internet tadi, hampir teman-teman semua menggunakan semua aplikasi, aplikasi sosmed aja teman-teman, misalnya bisa pakai WA, pakai Telegram, sekarang pakai apa lagi yang terbaru itu, ada beberapa kan ya untuk chatting gitu kan ya, yang menawarkan banyak kemudahan bagi kita gitu kan ya. Kalau dulu SMS sangat terbatas, kita kalau ngomong adalah ngirit, era saya gitu kan ya, harus dihitung. Karena apa? Karena setiap kita ngirim message adalah kita harus bayar gitu kan ya. Kalau sekian kata nanti akan kena 2 message gitu kan ya, atau dua cas gitu kan ya. Kalau teman-teman sekarang nggak mikir gitu kan ya, kuota mah anytime ada gitu kan ya, wifi di mana-mana bisa nyantol gitu kan ya. Artinya begitu banyak data yang nanti coba teman-teman hitung sendiri dalam satu hari teman-teman akan meng-create data seperti ini. Bangun tidur bilang hai, itu udah satu data. Lagi ngapain gitu kan ya, udah sarapan belum gitu kan ya, udah kuliah belum, itu satu kan ya kan. Kenapa? Karena adalah teman-teman sudah terbiasa ya, kawan-kawan sudah terbiasa bahwa no limit di dalam komunikasi kita gitu kan ya. Kalau zaman era saya, kalau perlu 1 kali send, kita tulis semua, halo lagi ngapain, bla bla bla, yang penting jangan sampai 250 kata. Kalau lebih dari itu kan ya, atau 100 kata kalau nggak salah gitu kan, lupa saya gitu kan ya, itu adalah kena cas gitu kan. Kalau era kawan-kawan udah nggak mikir kena cas, karena jarang yang sekarang, apalagi sekarang jarang menggunakan SMS gitu kan ya. Oke. Nah, dengan banyaknya data tadi terjadilah tsunami data gitu kan ya. Mobile electronic market itu adalah tadi HP tadi itu, kebayang nggak sih, 2015 itu adalah sudah ada billion ya, 4,43 billion gitu kan ya, ada 7 billion mobil phone, smart telepon ya, atau HP yang dipakai, apalagi sekarang sudah 2022 gitu kan ya. Jadi ini adalah saya ambil dari yang data 2015, apalagi sekarang ini, karena kadang-kadang teman-teman satu HP dengan 2 kartu, terbayang tidak berapa data yang terbentuk, apalagi satu orang kadang-kadang bisa punya 2 atau 3 HP gitu kan ya. Artinya apa? Itu yang dibilang terjadi tsunami data gitu kan ya. Tidak hanya tsunami di laut, tetapi data pun mengalami tsunami gitu kan ya. Nah, yang disebut tsunami data itu apa sih gitu kan ya. Itu tadi, ini kita lihat dari gambar ini adalah menerangkan tadi, Google itu dalam 1 hari gitu kan ya, itu udah peta, 100 peta gitu kan ya. Terus ada 3 million atau 3 miliar server gitu kan ya. Ini adalah yang teman-teman akses tiap hari, tiap menit, tiap detik gitu kan ya. Kebayang data yang terbentuk banyak terus diapain gitu kan ya. Nah, inilah yang diapainnya, inilah muncullah yang namanya data science gitu kan ya. Sampai sini paham ya? Data science itu apa? Terus ngapain? Ya. Nah, kebayang nih. Ini sudah diperkirakan oleh George Nesbitt di dalam Megatrend tahun 88. Gitu kan ya. Orang kebanjiran data tapi miskin pengetahuan, gitu kan ya. Ini seperti
di dalam tumpukan kertas tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Halo, saya punya data banyak, tapi saya nggak bisa ngambil apapun dari data ini, gitu kan ya. Itu tadi karena pemakaian semakin tinggi itu udah istilahnya sudah diprediksi dari tahun 88 gitu kan. Ternyata sekarang terbukti gitu kan ya. Di era 20-an itu sudah mulai gitu kan ya. Kalau di Indonesia trennya data mining itu baru 2000-an ya. 2000-an di Indonesia baru 2015-an lah ya, itu data mining gitu kan ya. Dan sekarang lebih seru lagi gitu kan ya. Nah, bagaimana sih tadi merubah karena kita banjir, tsunami terjadi, tsunami data, bagaimana kita bisa mengubah data itu menjadi knowledge gitu kan ya. Nah, agar apa sih? Agar tadi bisa bermanfaat, nggak seperti si Mbak atau Mas ya tadi nih, yang seperti tenggelam dalam tumpukan kertas, gitu, tapi bisa memilah-milah kertas itu nanti bermanfaat atau tidak, gitu kan ya. Bermanfaat Bu, kasih aja tukang loak, gitu kan ya. Ya, iya bermanfaat, gitu kan ya. Nah, dengan pengetahuan ini, gitu kan ya, sebenarnya manusia itu bisa melakukan nanti yang kita pelajari peran data science, bisa estimasi, bisa prediksi apa yang terjadi di depan, gitu kan ya. Terus bisa menganalisis tentang asosiasi, gitu kan ya, atau korelasi, atau nanti mengelompokkan antar atribut, gitu kan ya. Jadi contoh asosiasi itu, kalau estimasi misalnya prediksi cuaca. Nah, itu kan ya. Prediksi cuaca itu adalah termasuk di prediksi dan estimasi, kan ya. Nanti kan kita pelajari apa bedanya estimasi dan prediksi, kan ya. Nah, kalau asosiasi contohnya adalah banyak yang dipakai di supermarket, gitu kan ya. Dipakai di supermarket, misalnya kan ya. Oh, kalau ada transaksi dilihat dari pola di transaksi, gitu kan ya, bahwa kalau sebagian besar orang kalau membeli barang A nanti akan membeli barang B, itu nanti yang kita pelajari asosiasi, kan ya. Ataupun korelasi itu bagaimana sih korelasi antar atribut yang saling menentukan, gitu kan ya. Ini pun nanti bisa digunakan untuk pemasaran, nanti akan saya berikan contoh, gitu kan ya. Terus pengelompokan, bagaimana dikelompokkan? Pengelompokan ini adalah kelompok yang apa namanya? Nanti ada contohnya, ada gambarnya. Jadi teman-teman bisa bayangin. Artinya gini, bahwa pengetahuan itu nanti kita bisa gunakan yang sangat bermanfaat bagi manusia, gitu kan ya. Tujuannya adalah tadi untuk mendapatkan value yang lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat, kalau ini data, informasi, dan ini adalah knowledge, gitu kan ya. Nah, ini contoh, gitu kan ya. Tadi teman-teman terbayang kalau saya memberikan contoh antara data, informasi, knowledge, dan kebijakan. Oke, ini adalah data kehadiran pegawai. Yang kalau misalnya di perusahaan itu adalah jam masuk, jam keluar, dan jam pulang, gitu kan ya. Jadi ada hari, ada jam masuk, jam keluar. Data kehadiran. Berarti ini adalah data, gitu kan ya. Nah, dari data ini nanti akan menjadi informasi, gitu kan ya. Kalau informasi itu adalah sudah direkap dalam 1 bulan, akumulasi, oh ini hadirnya masuknya berapa, alfanya berapa, gitu kan ya. Dan cutinya berapa, sakitnya berapa, dan terlambatnya berapa. Itu adalah akumulasi yang biasanya adalah laporan bulanan, gitu kan ya. Itu baru sampai informasi, gitu kan ya. Jadi yang biasanya dilakukan di perusahaan-perusahaan, mereka meng-create data, terus bisa menyajikan informasi, gitu kan ya. Nah, nanti kita lanjutkan bagaimana sih kalau knowledge itu, gitu kan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, inilah knowledge, gitu kan ya. Knowledge ini adalah dilihat, oh ternyata
eh, dianalisis ya. Jadi menganalisis data itu nanti bisa menggunakan apa saja, bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan tools-tools tertentu, gitu kan ya. Artinya bahwa kita bisa melihat pola-pola tertentu. Oh, ternyata kalau hari Senin itu yang terlambat banyak loh, gitu kan ya. Terus kalau hari Jumat itu yang pulang cepat itu banyak kalau kita lihat pola. Yang kemarin seperti pretest kemarin, teman-teman harus melihat pola dan biasanya nanti bisa menganalisis data ya, kalau dikatakan itu kan ya. Nah, dari pola ini ya, pola kebiasaan kehadiran mingguan pegawai, akhirnya diambillah sebuah kebijakan, gitu kan ya, oh kalau kondisinya seperti tadi, berarti kita perlu atur ulang nih penataan jam kerja khusus untuk hari Senin dan Jumat, gitu kan. Makanya dibuat sebuah peraturan, gitu kan ya. Peraturan kalau Senin masuknya jam 10, gitu kan ya. Nah, kalau Jumat pulangnya jam 2, gitu kan ya. Karena banyak pegawai yang kalau Jumat itu pulang cepat untuk menghindari kemacetan, gitu kan ya. Akhirnya dibuat peraturan seperti ini. Sisa jam kerja nanti dikompensasi ke hari lain, gitu kan ya. Jadi bisa nanti dikompensasi di hari Senin sampai Kamis, gitu kan ya. Jadi pulangnya lebih lama, silahkan saja nanti diatur lagi, gitu kan. Inilah sebuah contoh bahwa dari data menjadi informasi, ketemu knowledge, dan bisa diambil kebijakan, gitu kan ya. Sama kemarin misalnya yang di pretest kemarin, gitu kan ya, dari data yang ada tadi kita ketemukan polanya apa sih? Ternyata banyak mahasiswa yang perempuan adalah tidak lulus tepat waktu, gitu kan? Artinya apa? Diambil kebijakan dari prodi, kan? Oke, nanti kalau itu kita bisa salah satu misalnya contohnya ya, bisa juga nanti dibikin kelas khusus jadi untuk yang perempuan, atau nanti kelasnya tetap sama, tapi nanti ada kelas ada jam tambahan untuk yang perempuan untuk pemahaman materi tadi. Dan tujuannya apa sih? Tujuannya adalah nanti banyak yang lulus, karena lulus tepat waktu itu adalah merupakan sebuah nilai bagi prodi di dalam akreditasi, gitu kan ya. Kalau semakin banyak yang tidak lulus tepat waktu, nanti nilainya semakin jelek, gitu kan ya. Oke, itulah contoh, gitu kan ya. Nah, inilah yang teman-teman perlu pahamin adalah bagaimana tidak hanya meng-create data tadi, atau bisa menyajikan informasi tadi. Jadi laporan-laporan, semua laporan yang disajikan dari sebuah sistem otomatisasi, gitu kan ya, itu adalah informasi. Nah, dari informasi itu nanti bisa disajikan knowledge dan nanti bisa membantu untuk pengambilan keputusan, gitu kan. Ya, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah peningkatan atau menang di dalam sebuah persaingan, gitu kan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Nah, ini adalah contoh tadi bahwa semua dari data tadi kan, slide yang tadi. Ini adalah data absensi karyawan, gitu kan ya. Yang namanya informasi adalah rekap kehadiran karyawan. Yang disebut pola itu adalah pola kebiasaan datang, pulang, dan pergi. Datang dan pulang pegawai. Kebijakannya adalah penataan jam kerja pegawai, gitu kan ya. Nah, kita kecilin aja. Sip. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini yang perlu teman-teman sadari bahwa kalau hanya sampai sini, ya jadi bikin sistem sampai informasi saja, nggak ada knowledge-nya, ya adik kan ya, nggak bantu, gitu kan ya. Nah, apa saja sih nanti yang harus teman-teman pahami adalah teman-teman bisa mengambil data ini dan nanti teman-teman bisa bikin ini pola ini, gitu kan ya. Ini yang paling penting, gitu kan ya.
Oke. Nah, ini adalah data, informasi, dan kebijakan, gitu kan ya. Kalau data tuh masih bentuknya seperti ini, dan kalau informasi itu sudah dikelompok-kelompokin, oh ada yang ungu, ada yang ini. Nah, kalau knowledge itu adalah polanya sudah terlihat, gitu kan ya. Nah, kalau insight itu artinya apa sih? Insight itu ada titik-titik tertentu yang penting, gitu kan ya. Kalau wisdom itu titik-titik tersebut bisa dihubungkan nanti mengambil sebuah kebijakan, gitu kan ya. Ada pertanyaan? Nah, ini adalah yang disebut data science, gitu kan ya. Itu adalah ilmu untuk mengekstrak, nanti dipelajarin aja ya. Ya, ada data, ada teks, nanti ada gambar, ada suara, ada video, gitu kan ya. Dan sekarang ini lebih keren adalah bisa dari ya gambar dari CCTV juga bisa ya, nanti diketahuin polanya, gitu kan ya. Dari suara, gitu kan ya. Jadi nanti diketahuin ini adalah, oh ini suara ini siapa, gitu kan ya. Oh kalau kita lihat fotonya ini siapa, gitu kan ya. Itu adalah yang bisa banyak hal, beberapa yang bisa dilakukan di data science. Nanti definisinya dibaca saja ya. Ini kan ada yang bilang big data, business intelligence, knowledge extraction, pattern analysis, information harvesting, itu sama ya, data science atau KDD, gitu kan ya. KDD adalah knowledge discovery in database, gitu kan ya. Nanti kan kita pelajari tahap-tahapannya, gitu kan ya. Nah, ini adalah konsep, oh ini data science ya, harusnya tadi ada data dan ada metodenya dan ada knowledge-nya. Ini gini ya. Ini definisinya nanti dari Witten, dari Santosa, gitu kan ya, Pak Budi Santosa. Terus ini ada dari Han, gitu kan ya. E-booknya udah saya berikan ya. Oke. Silakan, ini adalah menurut Davi, gitu kan ya. Jadi data science itu apa sih, gitu kan ya. Jadi kita tadi bekerja untuk menemukan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang relevan, itu adalah yang disebut adalah data science, gitu kan ya. Ini harusnya kan ya. Oke. Atau dikatakan sebagai metodologi bagaimana nanti wawasan itu bisa ditindaklanjutin dan disimpulkan dari data, gitu kan ya. Jadi yang dikatakan disimpulkan tadi ini nih, disimpulkan terus ini, gitu kan ya. Itu yang dikatakan data science, gitu kan ya. Kalau masih knowledge saja polanya saja tadi, nanti akan nggak ketemu wisdom yang seperti ini, gitu kan ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ini ada data, nanti pakai metode akan ketemu knowledge, gitu kan ya. Oke, ini definisi nanti udah ya. Ini juga definisi. Nah, ini yang apa ya? Increase computing. Artinya gini, bahwa dengan semakin berkembangnya komputer, gitu kan ya, akan semakin meningkatkan kerja data science, gitu kan ya. Kalau dulu kita bekerja ya hanya duduk manis pakai PC, sekarang ini disebut adalah teman-teman adalah BOD, gitu kan ya. Artinya menggunakan device apa saja sambil serius kerja atau sambil santai duduk nongkrong-nongkrong, bisa dilakukan, gitu kan ya. Jadi betapa cepatnya, gitu kan ya, perkembangan dari computational power, atau bisa dikatakan computing yang digunakan untuk komputer itu, gitu kan ya. Oke. Nah, ini adalah tujuan dari data science adalah dia lebih objektif dan tidak ada subjektivitas. Karena apa? Semuanya disajikan dari data tadi kan ya. Kita tidak bisa, apa tadi yang dikatakan tadi jam kerja karyawan, gitu kan ya. Karena apa? Nggak bisa. Ini adalah sentimen ini.
kebijakannya ini loh, kan berdasarkan data kehadiran karyawan tadi. Dari data kehadiran karyawan direkap, ketemu polanya kalau Senin itu banyak yang telat gitu kan ya. Karena apa? Karena jalan macet gitu kan ya. Dan kalau Jumat itu banyak yang pulang cepat. Artinya apa sih? Kalau misalnya kita tidak menyesuaikan kebijakan jam kerja atau tidak melakukan pengaturan jam kerja gitu kan ya. Kalau ada rapat Senin pagi akhirnya tidak produktif. Ya kan? Karena sebagian karyawan tidak ikut rapat, apalagi karena yang memang berhubungan dengan bidangnya atau materi rapat tadi, kan ya. Kalau misalnya rapat sore hari Jumat, orang-orang pun udah nggak ada, gitu. Artinya untuk apa? Kalau memang kondisinya seperti itu, ya berarti harus di reschedule jam kerjanya, gitu kan ya. Itu adalah tadi dikatakan adalah bukan kemauan sebagian orang, bukan kemauan dari pimpinan, tapi karena melihatnya dari data, gitu kan ya. Nah, itulah yang harus teman-teman atau kawan-kawan tanamkan di benak teman-teman bahwa apapun yang dilakukan adalah berdasarkan data. Makanya adalah tidak ada subjektivitas, gitu kan ya. Itu adalah tujuan dari data science, gitu kan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, tadi skill sudah ya. Jadi teman-teman tadi kalau dikatakan tadi teman-teman jadi harus paham tentang bisnis gitu kan ya. Terus menguasai IT-nya dan punya basic matematik dan statistik gitu kan ya. Nah, ini contoh business knowledge adalah apa sih? Tadi dikatakan bahwa nanti aplikasi yang diterapkan antara banking dengan hospital adalah tidak sama. Teman-teman harus paham tentang bagaimana sih alur kerja di bank atau ya kan, dan alur kerja bagaimana di rumah sakit, gitu kan? Itu adalah domain atau business knowledge yang perlu teman-teman kuasai, gitu kan ya. Dan ada hal yang menarik, gitu kan ya, berdasarkan survei, gitu kan ya. Misalnya teman-teman nanti bekerja di bank, berarti teman-teman harus menguasai accounting. Kalau teman-teman bikin aplikasi, karena pasti di bank itu adalah sistemnya adalah ada akun yang nambah dan ada akun yang kurang, gitu kan ya. Artinya apa sih? Bahwa kan nggak pernah dipelajari Bu accounting, gitu kan ya. Tapi kalau teman-teman nanti jadi atau bekerja di banking, jadi harus menguasai, gitu kan ya. Atau teman-teman mau melakukan tadi pengolahan data atau penggalian data atau di banking, teman-teman juga harus menguasai core bisnis masing-masing intinya, gitu kan, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke, itu adalah knowledge ya atau skill yang pertama yang harus dikuasai, gitu kan ya. Jadi banyak belajar, gitu kan ya. Jadi biasanya kalau di perusahaan atau di industri mereka akan mempunyai SOP, jadi teman-teman pelajari SOP-nya dulu, gitu kan ya. Jadi tahu. Jadi kita bikin aplikasi, kita harus tahu bahwa prosesnya seperti apa, siapa yang berperan menentukan, siapa yang memberikan input, dan siapa yang menerima laporan. Jadi ini yang kadang-kadang banyak kawan-kawan kita di IT main asal saja. Yang penting bikin aplikasi, gitu kan ya. Setelah ditanya kenapa kalau teman-teman di skripsi atau apa itu, kalau teman-teman bikin aplikasi, teman-teman harus menampilkan struktur organisasi. Tujuannya ini tadi, teman-teman business knowledge-nya jadi tepat, gitu kan? Benar nggak aplikasi tersebut akan digunakan di bagian tersebut? Misalnya contoh, gitu kan ya, sistem, kasih contohnya yang gampang apa ya? Penerimaan mahasiswa baru ya, gitu kan ya. Oke, penerimaan mahasiswa baru itu misalnya contoh di Ubara, gitu kan ya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap sistem tersebut? Yang bikin aplikasinya siapa? Memang PTI, tapi usernya adalah Humasar, gitu kan ya, Humas, gitu kan ya. Humas dan pemasaran. Artinya apa sih? Nanti akan teman-teman harus tahu atau yang bangun aplikasi harus tahu bahwa siapa yang memberikan input,
Nanti prosesnya seperti apa, ngeliat di SOP, nanti inputnya apa, prosesnya apa, dan outputnya apa. Jadi teman-teman kalau akan membangun atau membuat pola sebuah misalnya bahwa kira-kira mahasiswa baru kita ini klasternya di mana saja sih, gitu kan ya. Klasternya itu bisa nanti sekolahnya, gitu kan. Dan ini kita kelompokin banyak dari sekolah apa sih, atau dari misalnya berapa jauh dari kampus, itu pun bisa, gitu kan. Tujuannya apa sih? Nanti adalah dari laporan PMB kan tadi kan ya. Nah, nanti akan ketemu pola, oh ternyata polanya adalah banyak yang dari Bekasi Utara, gitu kan ya. Artinya apa sih? Artinya bahwa nanti kalau misalnya kantong-kantong mahasiswa kita adalah di sekitar Ubara yang sebelah utara, artinya bahwa promosi nanti pun kita kerahkan ke sana. Hampir 70% misalnya kan ya, itu adalah dari Bekasi Utara. Nanti sekian persen akan tersebar. Artinya pasti fokus kita nanti pemasaran adalah ke Bekasi Utara. Kalau perlu nanti sosialisasi ataupun program-program baik program pemasarannya, nanti kegiatan dosennya, buat penelitian dan Abdimas adalah kita optimalkan di Bekasi Utara itu misalnya ya. Paham ya? Oke? Karena apa? Tujuannya adalah reminding terus gitu kan ya. Oh ternyata karena banyak yang di sana nanti akhirnya kakaknya, adiknya, tetangganya, keponakannya gitu kan ya. Karena memang mayoritas di sana. Nah itu adalah salah satu bagaimana sih misalnya contohnya penentuan pemasaran. Yang tepat adalah ya tadi harus berdasarkan data dan dilihat polanya seperti apa gitu kan ya. Tidak asal pokoknya pemasarannya tempel aja semua spanduknya gitu kan ya. Blast aja semua di sosmed gitu kan ya. Tadi dikatakan bahwa objektif dan tidak subjektif tadi kan ya. Selama dia tidak digali datanya itu kan ya, ya tidak akan bisa membantu untuk pengambilan keputusan gitu kan ya. Oke? Jadi harus paham tadi business knowledge-nya ya. Atau saya katakan bisnis proses deh atau prosedurnya gitu kan ya. Oke. Yang berikutnya apa? Nah, yang berikutnya ini adalah tadi masih terus ya. Misalnya bagaimana sih kredit default itu adalah pemberian kredit. Jadi teman-teman misalnya bikin kira-kira kalau kita mau bikin sistem aplikasi pemberian kredit itu kan nanti dibikin smart ya. Smart itu artinya nanti kita tempelkan sebuah algoritma tertentu, jadi dia bisa menentukan. Nah nanti kita lihat historinya, gitu kan? Oh kenapa dikatakan bahwa si A ini tidak diberikan kredit, ini diberikan karena berdasarkan histori yang ada, gitu kan ya? Ini adalah salah satu contoh yang aplikasi nanti yang dipakai di bank, gitu kan ya? Oke. Nah ini adalah komputer. Ya, komputer science atau IT, teman-teman harus jago ngoding tadi ya, algoritmanya jalan gitu kan ya, terus berlatih. Saya yakin tidak ada mahasiswa yang bodoh, yang penting mau berproses dan mau belajar gitu kan ya. Artinya teman-teman harus menguasai itu. Dan aplikasi-aplikasi yang banyak dipakai sekarang ini adalah Python ataupun R language gitu kan ya, itu yang sekarang lagi banyak digunakan untuk data science gitu kan ya. Nih, contohnya computer skill adalah bagaimana data collection. Ya, teman-teman bagaimana mencari data tadi kan ya. Nah, mencari data harus mengkoleksi, bisa nanti menggunakan bagaimana teman-teman bisa scrolling dari, kan tadi dikatakan bahwa hampir semua data tadi kan ya ribuan data bisa terkait dalam jam. Nah, data collection itu bagaimana teman-teman bisa mengambil data dari sosmed semuanya. Atau misalnya teman-teman mau melihat pola ataupun bagaimana sih komen negatif
terhadap seseorang, berarti teman-teman harus mengambil data misalnya dari Twitter atau dari Facebook gitu kan, itu adalah data collection. Dan bagaimana nanti teman-teman menyimpan, mengelola, terus memproses, terus menganalisis, terus visualisasi dan ya, building mesin model itu teman-teman adalah algoritmanya paham gitu kan. Visualisasi itu nanti visualisasi bisa menggunakan tools-tools tertentu gitu kan ya. Visualisasi itu adalah tujuannya adalah membantu tadi pengenalan pola gitu kan ya. Pakai Excel pun bisa gitu kan ya. Ya kan. Ini adalah Tableau dan Power BI, ini adalah salah satu tools yang bisa digunakan untuk visualisasi ya. Ataupun bisa digunakan untuk bangun big data gitu kan ya, Power BI gitu kan ya. Ada yang pernah dengar Tableau itu apa? Atau pernah pakai? Belum, Bu. Belum, Bu. Tapi pernah dengar? Belum, baru ini aja denger ya, Bu. Belum juga, Bu. Tableau ini free ya, nah tapi nanti teman-teman jadi member, gitu kan ya. Jadi bikin akun di Tableau-nya, nanti bisa download aplikasinya, gitu kan ya. Nah, logical thinking and problem solving ini yang paling penting, gitu kan ya. Artinya bahwa kalau ada data seperti ini, nanti logiknya seperti apa sehingga mengatasi masalah, gitu kan ya. Dan ini adalah tidak bisa dipelajari, tapi hanya bisa dilatih ya. Problem solving dan logical thinking itu dilatih. Teman-teman harus berlatih, gitu kan. Makanya nanti ada tugas kelompok, gitu kan ya, teman-teman. Tadi project yang materi sudah saya share di Google Classroom ya, sampai pertemuan ke-7, nah nanti di pertemuan ke-6 itu nanti detailnya akan saya berikan. Saya lagi rapikan dulu detailnya, apa saja yang harus dikerjakan, nanti dikerjakan berkelompok, gitu kan ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau kita kuliahnya sampai jam berapa ya? Jam 9? Jadwal kita sampai jam berapa ya? 10.30 Bu kalau nggak salah. Sampai 10.30, Bu. Oke. Ya, udah sip. Takutnya lewatan nanti gitu. Udah sambil isi presensi ya. Saya sambil isi sampai sini nggak ada pertanyaan ya? Belum. Oke, nah ini adalah matematik. Tujuannya kawan-kawan mempelajari matematik dan statistik itu adalah bagaimana teman-teman bisa menganalisis data tadi kan ya. Bisa pakai Excel, bisa pakai SPSS atau pakai MATLAB gitu kan ya. Terus create dan test hipotesis. Jadi sebenarnya dari misalnya pakai Excel pun kita bisa melakukan hipotesis gitu kan ya. Atau artinya gini, dengan Excel saja sebenarnya teman-teman pun bisa melakukan pembentukan pola, tapi rumusnya agak ribet gitu kan ya. Jadi nanti teman-teman bisa cari kursus deh ya, misalnya Excel for Data Science gitu kan ya. Nah nanti teman-teman akan bisa merasakan gitu kan ya, betapa simpelnya kalau kita menggunakan coding ya. Jadi kalau di Excel itu tahapannya misalnya algoritma linear regression gitu kan ya, tahapnya panjang sekali. Tapi kalau kita menggunakan Python cukup satu sintak. Karena apa? Karena sudah ada library-nya gitu kan ya. Tapi yang perlu teman-teman pahami adalah teman-teman paham tentang algoritma tersebut gitu kan ya. Jadi cara kerjanya seperti apa itu adalah biasanya nanti di mata kuliah berikutnya gitu kan ya, teman-teman memahami cara kerjanya. Dan biasanya saya selalu
memberikan tugas bahwa pemahaman algoritma itu nanti dari data yang ada nanti dimasukin ke Excel. Jadi teman-teman paham cara kerjanya, baru setelah itu baru teman-teman visualisasi bisa menggunakan tools tertentu atau langsung ngoding gitu kan. Yang paling penting teman-teman tuh paham basicnya gitu kan ya. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, ini kan. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan di data science, gitu kan? Ya, yang biasa digunakan untuk data science, bisa untuk kesehatan, transport, terus perusahaan, e-commerce, sosmed, gitu kan? Ya, banking. Tadi kan banking misalnya adalah tadi bagaimana sih penentuan kredit itu dibantu dengan aplikasi adalah bukan bagian kreditnya yang menentukan bahwa si A si B diterima, tapi berdasarkan data. Jadi kan ya, jadi tadi tidak subjektif gitu kan ya. Nah, di kesehatan pun banyak sekarang diterapkan, banyak membantu dokter-dokter. Ada yang sebut adalah misalnya deteksi jantung gitu kan ya. Jadi bisa diprediksi kalau kondisi kita seperti ini, jadi ada aplikasi yang bisa membantu, nggak usah ke dokter jantung, kalau ada gejala-gejala seperti ini kira-kira kita sakit jantung atau bukan gitu kan ya. Karena kemarin ada kakak kelasnya yang bikin skripsi seperti itu gitu kan ya, dan bagus gitu kan ya. Oke. Nah, kalau transportasi itu adalah biasanya adalah penentuan rute gitu kan ya, rute tercepat gitu kan ya, terus rute terpendek gitu kan ya. Itulah banyak untuk transportasi. Ataupun bisa seperti ini misalnya, aplikasi di transportasi itu adalah sekarang ini kan banyak ekspedisi ya, karena banyak tadi e-commerce gitu kan ya, kan perlu delivery. Nah, delivery itu adalah bisa kita siasati misalnya tadi menggunakan sistem pendeteksian kargonya tadi. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah gini, kalau misalnya contoh seperti di retail ya, Indomaret atau Alfamart kan, dia kalau kirim barang dari pusat ke toko-toko itu adalah mobil boxnya itu tidak bisa dibuka sebelum sampai toko. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah tidak ada pengutilan, gitu kan ya. Artinya kalau misalnya sopirnya bisa buka belum sampai, nanti bisa kong kali kong dengan dengan kernetnya yang ada itu kan misalnya berdua kan ya nganterin gitu kan ya, atau beberapa orang. Nah, tapi kalau misalnya tadi retailnya atau tokonya di A, dia pesennya barangnya ABC gitu kan ya, jumlahnya berapa ya nanti harus sama gitu kan ya yang dikirim, dan hanya bisa dibuka kalau sudah sampai di lokasi. Itu diatur dengan sistem ya. Jadi nanti diatur dari pusat, diatur sini, nanti otomatis terbuka. Gitu kan. Tujuannya apa tadi? Tujuannya untuk safety pengiriman. Kalau misalnya barang-barang tertentu yang istilahnya yang resikonya tinggi, gitu kan ya, dengan jasa seperti itu kan lebih bagus, gitu kan ya. Atau kadang-kadang bisa juga tadi tujuannya dari rute nggak bisa, misalnya kan ya. Nanti kan kedetek kalau misalnya harusnya rutenya dari kota A ke kota B, gitu kan ya, tiba-tiba dia mampir ke kota C dulu, gitu kan ya, ngobjek supirnya, misalkan ya, ada yang mau nitip barang, gitu kan, itu nanti kedeteksi, itu adalah di transportasi. Silakan nanti teman-teman kalau mau bikin skripsinya seperti itu, gitu kan ya, jadi bisa dideteksi bahwa tadi kurirnya itu tadi mampir-mampir enggak, gitu kan ya. Jadi kalau tujuannya dari kota A kota B, udah kota A kota B, kan ya. Itu bisa terdeteksi di pusat, gitu kan ya. Ya tadi tujuannya satu adalah untuk safety yang jelas, gitu kan, buat perusahaan jadi tidak dirugikan.
Dan satu lagi, ya tadi tidak dirugikan karena apa sih? Kalau misalnya mampir-mampir nanti apa namanya, bensinnya ya kan, akomodasinya ditagihkan ke perusahaan, tapi digunakan untuk perusahaan apa namanya, untuk keperluan yang lain, untuk supir-supirnya. Artinya ini salah satu contoh, gitu kan ya. Kalau manufacturing banyak sekali ya digunakan, misalnya mesin cuci kalau teman-teman lihat gitu kan ya. Kalau zaman dulu adalah teman-teman harus manual, ya apa namanya, nanti bunyi teman-teman ngeluarin air, bunyi lagi ganti air lagi, gitu kan ya. Nanti akan pindah lagi. Kalau sekarang lah teman-teman cukup masukin semuanya, sabunnya, pewanginya, nanti selesai tinggal jemur, gitu kan. Nah, itu adalah salah satu aplikasi penerapan dari Vagilogic untuk mesin cuci, gitu kan ya. Nah, inilah pengembangan seperti inilah yang nanti bisa teman-teman support dari data science tadi, gitu kan ya. Mungkin nanti mudah-mudahan dari kawan-kawan di Ubara bisa membuat mesin cuci yang dari kotor langsung setrika keluarannya, udah setrika, gitu kan ya. Iya kan? Suatu saat mungkin ada, gitu kan ya. Karena sekarang ini sudah ada mesin setrika sendiri, mesin cuci sendiri, nanti akan digabungkan kan ya, bagaimana sih keluar-keluar udah terlipat rapi, tinggal ditaruh lemari, gitu kan ya. Keren kan? Keren, gitu kan ya. Itulah inovasi-inovasi dalam manufaktur, gitu kan ya. Kalau e-commerce tadi, sampai sini ada pertanyaan? Atau ada yang bisa memberikan contoh? Yuk. Nanti ya, oke. Kalau e-commerce tadi misalnya teman-teman suka belanja ya, Febri suka belanja ya, gitu kan ya. Teman-teman browsing, gitu kan ya. Nanti di bawah ada rekomendasi. Misalnya teman-teman cari HP tertentu, nanti akan direkomendasikan yang speknya sama, ya kan, tapi mungkin merek yang berbeda. Ini adalah salah satu aplikasi yang digunakan di e-commerce, namanya dari rekomendasi, dan itu biasanya menggunakan apa namanya, prosesnya adalah menggunakan asosiasi, dan algoritmanya adalah biasanya menggunakan a priori, similarity, kan ya. Itu adalah salah satu contoh bahwa nanti kalau teman-teman bikin aplikasi ya smart application tadi, tidak hanya bikin e-commerce saja, ya udah jualan udah selesai, gitu kan ya, nggak gitu, gitu kan ya. Oke. Nah, tadi sosmed misalnya kan ya, bagaimana bisa menentukan seperti di Facebook gitu kan, bagaimana dia bisa mencari teman-temannya, itu kan similarity kan. Dan Facebook dan Google itu setiap hari ya dia di riset terus, makanya selalu berkembang terus, gitu kan ya. Kalau misalnya di Google adalah untuk searchingnya, gitu kan ya, searchingnya dicari algoritma tertentu yang semakin membuat searchingnya itu adalah banyak dipakai, gitu kan ya. Oke, terus sosmed. Kalau banking tadi ya, bagaimana menentukan misalnya adalah pemberian kredit, gitu kan ya. Kalau dulu adalah kabaknya atau manajernya kredit yang sangat menentukan, tapi sekarang adalah manajer kreditnya memang yang menentukan, tapi dia disupport oleh data tadi, gitu kan ya, data histori peminjaman seseorang, gitu kan ya. Oke. Kesehatan itu banyak ya jadi penerapannya, gitu kan ya. Alat-alat kesehatan itu sekarang sudah di-embeddedkan dengan smart application, gitu kan ya. Kalau zaman dulu operasi harus dibelah, ya kan, sekarang menggunakan apa namanya, laparoskopi dengan 3 alat saja dia monitornya sudah, ya kan, 1 monitor, 1 alat operasinya, dan 1 lagi adalah biasanya buat koneksi ke internetnya, gitu kan ya. Jadi dokter tinggal bagaimana sih dokter itu harus metamorfosis ya, dari yang bedah manual itu harus bisa menggunakan alat kan ya. Jadi ilmunya dokternya harus jago, IT-nya juga jago, dokter yang menggunakan laparoskopi, dan tidak semua dokter bisa menggunakan operasi laparoskopi, kan ya. Oke? Ada pertanyaan? Nah, apapun
bidang yang ada ini teman-teman harus menguasai tadi. Business knowledge-nya harus tahu, gitu kan ya? Oke. Sesi 1 selesai nih, gitu kan ya? Oh ya, sini dulu deh. Ada yang bisa kasih contoh? Nih. Renda ada? Rainanda ada? Ya, coba dikasih contoh deh. Data science application, bidang apa saja silakan. Tapi yang belum saya berikan contoh tadi, kira-kira apa sih contoh yang lain, gitu kan ya? Boleh healthcare, boleh transport, boleh manufaktur, gitu. Coba, ada yang Renanda bisa memberikan contoh, silakan. Boleh silakan. Iya nggak apa, terus apa? Penerapan dari data science-nya apa, gitu kan ya? Nah, tadi saya contoh, misalnya saya berikan contoh tadi kalau di e-commerce itu adalah yang penerapan data science-nya adalah kalau kita mencari sesuatu, tadi kan HP, gitu kan ya, dengan spek tertentu, nanti kita direkomendasikan dengan spek yang sama tapi merek yang lain. Ya kan di bawah kan, rekomendasi itu adalah salah satu aplikasi data science di e-commerce. Bisa nggak memberikan contoh yang lain? Rekomendasi tadi kan ya. Atau yang lain boleh silakan. Ricky, Rian, Arda Reza, Arizal. Iya Bu, itu Netflix Bu. Rekomendasi film berdasarkan yang ditonton, data-data. Iya, rekomendasi film berdasarkan yang ditonton sebelumnya, genre film yang ditonton. Oke, ya. Kalau misalnya teman-teman sukanya drakor, ya kan, sering nonton drakor, jadi nanti teman-teman akan jadi berdasarkan history. Misalnya Arizal itu adalah hobinya nonton film apa, bro? Anime Bu. Hah? Apa hobinya nonton apa, Arizal? Animation. Wibu. Animation Bu. Oke. Animasi gitu kan ya. Nah, nanti kalau misalnya ada film terbaru gitu kan ya, akan dapat rekomendasi. Kenapa sih? Berdasarkan history dia akses genre yang animasi itu, nanti akan diberikan rekomendasi sesuai dengan seringnya genre tersebut diakses, gitu kan ya. Nah, Netflix pun seperti itu, gitu kan ya. Jadi itu tadi, gitu kan ya, bahwa hati-hati kalau misalnya teman-teman hobinya akses situs porno, nanti akan di forward terus, gitu kan ya, situs porno, gitu kan ya, iya kan? Atau sering itu tadi, itu adalah aplikasi penerapan di apa namanya, berarti e-commerce ya, untuk Netflix. Ada yang bisa kasih contoh lain, coba silahkan. Evita, Febri, Ilham, Indra Wijaya, Janwar, ada kan ya orangnya? Muhammad Fadilah, Muhammad Fareza. Ada Bu. Ya, Ada Bu. Rehan. Bu, Ya. Kalau biasanya saya kan suka main game gitu. Di developer game yang saya mainkan itu biasanya sering survei setiap bulannya untuk memberikan masukan buat ini. Nah, itu hasil surveinya nanti bakal diterapin di dalam gamenya mereka, Bu.
Jadi data survei dari player ntar diolah sama mereka buat dijadiin fitur-fitur baru biasanya di game kayak gitu. Oke. Itu contoh dalam game. Kalau itu adalah bukan penerapan dari data science, tapi nanti kalau teman-teman belajar yang namanya mata kuliah analisa dan desain, itu yang disebut adalah software requirement. Jadi software requirement itu adalah sebenarnya kebutuhan user itu apa sih? Salah satunya adalah menggunakan bertanya pada user. Nah, usernya kan tadi gamer kan ya? Ya kan? Toolsnya adalah menggunakan angket. Gitu bro, beda ya. Oh, ya. Makasih Bu. Ya. Oke, nggak apa-apa, nanti banyak dipelajari di mata kuliah analisa dan desain ya. Di fase planning salah satunya adalah software requirement, itu adalah memahami kebutuhan user. Itu adalah tadi yang dilakukan, yang diceritakan. Tadi Indra ya, bukan? Iya Bu. Oke. Satu lagi deh, ada yang bisa ngasih contoh? Noval Akmaluddin, Noval Albari, Oksana, Raffi, Renaldi, Rifki, Tata, Taufik, Vega, ayo, Wildan, Tejida. Ayo, ada yang tahu? Kasih contoh satu lagi deh. Salah 1, 9. Kalau salah 2 berarti 8. Di Instagram Bu. Oh boleh. Apa? Kalau misalnya kita menonton video masak-masak nih Bu, ntar kalau kita refresh IG-nya pasti makanan terus Bu yang muncul Bu. Iya, berarti rekomendasi tadi ya. Iya, sama terus banyak iklannya juga Bu. Banyak iklannya tentang makanan ya. Iya, tadi kan jadi kita merekomendasikan iklan, mau makanan resep-resep terbaru yang seperti yang diakses tadi seperti film gitu kan ya. Itu adalah rekomendasi nanti gitu kan ya. Oke, berarti teman-teman udah kebayang ya. Nah, nanti teknisnya teman-teman harus bisa bikin seperti itu kan gitu kan ya. Iya kan? Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Habis ini kuliah apa? Nggak ada Bu, cuma satu matkul doang. Hari ini cuma ada, satu matkul doang. Kosong. Oh, kalau gitu nanti bisa digabung aja ya jam 10 ya? Kalau nggak ada. Saya ada kelas Bu. Ada. Beda-beda Bu. Beda-beda. Ya udah jangan. Iya Bu, Jangan, nggak boleh. Karena kelasnya beda ya. Ini udah muncul belum? Ya. Sudah Bu. Sebenarnya dibaca saja ya. Kalian tuh sering malas baca. Nah, kalau tadi sekilas apa yang bisa dilakukan oleh data science ternyata keren kan ya. Hampir masuk semua lini, makanya orang IT itu harus jago semua business knowledge tadi kan ya, karena kita nggak tahu nanti teman-teman akan fokus di mana gitu kan ya. Tapi saya yakin kok kalau basic teman-teman itu adalah kuat, jadi kan mau terjun kemana saja nanti tinggal menyesuaikan gitu kan ya. Oke. Nah, sekarang apa sih challenge-nya atau tantangan yang ada di data science gitu kan ya. Ini adalah kesulitannya dan ini udah nilainya gitu kan ya. Kalau awal-awal itu data management gitu kan ya. Terus descriptive analytic itu adalah analisis dari persepsi gitu kan ya. Nah, sekarang ini adalah udah perceptive analytic, itu adalah bagaimana how to make it happen gitu kan ya. Kalau dulu itu apa yang bisa
bisa dibuat gitu kan ya, terus bagaimana itu dibuat gitu kan ya, terus apa yang kita buat gitu kan. Kalau sekarang ini adalah tantangannya adalah how to make it happen tadi kan, bagaimana sih bisa mesin cuci itu, kalau saya akan beli mesin cuci nanti kalau keluarannya sudah setrikaan ya kan. Saya paling malas kalau bahasa Jawa adalah ngurmatin cucian gitu kan ya. Dari cucian kita gantung-gantungin, nanti kita ambil, kita gosok lagi. Aduh, gitu kan ya. Ada nggak sih coba nanti, semoga saja ada kawan-kawan di Ubara yang di informatika Ubara itu bisa bikin mesin cuci, terus udah munculnya lipetan, gitu kan ya. Keren, gitu kan ya. Itu udah how to make it happen sekarang ini. Itu tantangannya, gitu kan ya. Nanti dibaca saja. Descriptive analytic tuh seperti ini. Ini data-data persepsi orang bisa berbeda-beda ya. Jadi tadi bilang persepsi antara si mbaknya dengan si masnya itu nanti bisa berbeda-beda. Karena apa? Karena alat teropongnya berbeda-beda. Gitu kan? Ini ada yang pakai itu apa itu? Yang ini namanya apa nih? Kok saya lupa? Kaca pembesar, Bu. Oh, kaca pembesar, ya. Bilangnya kan. Nih, bukan mikroskop ya, beda ya. Kaca pembesar. Nah, ini ada yang bisa menggunakan teropong. Artinya kan dengan tools yang berbeda nanti akan memberikan persepsi atau deskripsi yang berbeda ya. Dan itu wajar saja, gitu kan? Nggak usah dijadikan hal yang jadi sesuatu yang maksud saya gini, dengan data yang sama, dengan alat intip yang berbeda, itu nanti hasilnya akan berbeda, gitu kan? Ya sama misalnya, kalau teman-teman lihat sekarang ini lagi ngetren survei calon presiden, gitu kan ya. Silakan saja mereka mau ngomong si A ini elektabilitasnya sekian, ini sekian. Lawong satu pakai kaca membesar, satu pakai teropong, satu lagi pakai apa lagi, jelas berbeda kan gitu kan, dengan satu orang yang sama misalnya kan ya. Jadi kita harus wise atau bijak ya menanggapi tadi perbedaan tadi atau analitik tadi gitu kan ya. Nggak ada yang salah gitu kan ya. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar karena tadi alatnya yang berbeda gitu kan ya. Oke, paham ya? Karena sekarang yang lagi ngetren kan kalau nggak caleg, kok sampai sekarang nggak ada yang nanya ya. Nah ini adalah how descriptive analytic nanti kan ya, dari bentuknya bisa grafik, bisa chart, bisa report ataupun dashboard nanti. Nah, dashboard inilah nanti yang bisa disupport oleh Tableau tadi ya. Jadi saya cerita sedikit Tableau, betapa kerennya Tableau gitu kan ya. Tableau itu adalah dia nggak ngeliat ini bro, sis, gitu kan ya. Datamu apa saja bisa, gitu kan ya. Dari Excel, dari SQL Server, pakai PDF pun bisa. Jadi dari banyak data, gitu kan ya, masuk ke aplikasi Tableau, nanti visualisasinya jadi keren, gitu kan ya. Itu ada di ini tadi dashboard, gitu kan ya. Nah kalau report itu nanti adalah bentuk kertas, gitu kan ya, atau visualisasi juga boleh bisa, gitu kan ya. Ini adalah descriptive analytic. Apa yang bisa dilakukan di descriptive analytic, gitu kan ya. Nanti bisa graph, bisa chart, bisa report ataupun dashboard. Ya, jadi kalau report itu munculnya kertas, kalau dashboard nanti munculnya di layar kita, gitu kan ya. Oke. Nah, apa sih bisa dilakukan untuk membantu di kehidupan nyata, gitu kan ya? Nah, descriptive analytic adalah menggunakan sampel misalnya kan ya. Tadi dikatakan misalnya, tadi nih kan di bank ini descriptive analytic-nya itu bisa berbeda-beda nih nilainya tadi, gitu kan ya?
karena tadi ininya alat-alat ukurnya berbeda-beda gitu kan ya. Sama tadi contohnya yang saya contohkan tadi apa namanya, survei elektabilitas presiden, calon presiden gitu kan ya. Kalau teman-teman sekarang lagi rame kan ya di TV-TV gitu kan ya, ya sah-sah saja gitu, karena tadi ilmunya memang bisa berbeda gitu. Jadi teman-teman jangan terprovokasi ya dengan hal-hal tersebut kadang-kadang gitu kan ya, karena tiap-tiap survei itu adalah toolsnya berbeda tadi gitu kan ya. Datanya sama kan, orang calonnya sama gitu kan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, kalau Snowflake itu adalah seperti ini, gitu kan ya. Kalau ada masalah ini dicari sebab-sebabnya dulu, gitu kan ya. Itulah Snowflake, gitu kan ya. Jadi kalau ada data seperti ini tadi kan berbeda, itu sebabnya apa ya, gitu kan ya, dicari tahu. Nanti akan ketemu sebab-sebab yang lain, baru dilakukan analisa, gitu kan ya. Nah, apa sih yang bisa dilakukan nih contohnya, gitu kan ya. Nah ini kan ya, oh ternyata setelah dianalisis itu muncullah ini tadi, ternyata kelompoknya berbeda tadi kan ya, dari data yang sama dilakukan analisis, diagnostik analisis gitu kan ya. Apa namanya tadi, dari deskripsi tadi berbeda, sudah kan diagnostik, jadilah seperti ini gitu kan ya. Dan diketahuilah bahwa apa sih sebabnya dari apa namanya tidak jadi dapat kredit tadi gitu kan ya. Nah ini dikelompokin, ini yang kredit lancar, ini kredit macet misalnya kan ya. Nah nanti sebab-sebabnya diketahui, oh dari kredit yang macet itu sebabnya apa sih, nanti akan ketahuan gitu kan ya. Paham ya? Paham, Bu. Halo. Nah ini adalah kalau predictive analytic adalah dari story data nanti bisa dilakukan prediksi. Yuk kita lihat apa sih gitu kan ya. Nah ini adalah prediksi kan ya. Dengan data yang sama kita lakukan prediktif, nanti akan ketemu nih orangnya. Gitu kan. Ini dibantu dari siapa? Pakai aplikasi yang teman-teman nanti buat prediktif analytic kan ya. Nah, ini bisa menggunakan biasanya ada nanti bisa menggunakan estimasi atau prediksi gitu kan ya. Oh ternyata ini yang layak dan yang ini tidak layak gitu kan ya. Oke. Nah kalau perspektif itu apa sih? Preskriptif ya. Ini data, ini adalah preskriptif kan ya. Nah ini adalah contohnya gitu kan ya. Tadi kan simbaknya tadi nggak layak, nggak ada layak ya. Nah ini di perspektif dilihat. Kalau dia tidak dinyatakan layak, bisa ditolak gitu kan ya, atau tambah waktu pinjamannya atau kurangin jumlah pinjamannya. Ini adalah sebuah alternatif ya kan, bahwa ini memang tidak layak, tapi apa yang dilakukan? Oh kalau tolak ya sudah, kalau misalnya diambil oke, tolak saja, atau tambah waktu pinjamannya karena nggak mungkin dia dengan sebesar itu dengan jangka waktu itu kan ya. Oke kalau misalnya ditambah waktunya gimana, jadi dikatakan layak, karena kan biasanya kalau pemberian kredit itu adalah cicilannya tidak boleh lebih dari 1/3 dari gaji gitu kan ya, artinya berarti bisa ditambah gitu kan ya. Kalau ditambahkan berarti cicilannya agak berkurang gitu kan ya, atau kurangin jumlah pinjaman. Kalau misalnya mau waktunya, oh saya nggak mau nih lama-lama, ya udah kalau itu dengan total segitu bisanya dengan jangka waktu segitu bisa dapatnya sekian gitu kan ya. Oke. Nah ini adalah prescriptive analytic use ya kan ya. Jadi tidak ada 3 alternatif tadi. Kalau memang sudah ditolak ya sudah, tolak saja gitu kan ya. Kalau masih bisa diberikan pilihan ya inilah pilihannya gitu kan ya. Oke.
Nah, ini adalah summary-nya, gitu kan ya. Kalau descriptive analytic itu adalah apa yang terjadi, gitu kan ya. Desnotic itu adalah mengapa itu terjadi, gitu kan ya. Kalau prediktif itu kapan yang akan terjadi, gitu kan ya. Nah, prediktif ya, jadi kapan akan terjadi, kan ya. Nah, kalau prescriptive analytic itu adalah how can we make it happen tadi, gitu kan ya. Jadi kalau sudah di sini diprediksi tadi tidak layak, tapi di sini masih bisa. Bagaimana sih si Mbak itu tadi bisa dapat kredit ya tadi bahwa dia harus dikurangin jumlahnya atau tambah waktu pinjamannya, kan gitu kan ya. Ini adalah perspektif, oke? Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, nanti yang ketiga kita tarusin minggu depan ya. Ini tapi sedikit, nggak apa-apa deh. Waktunya sudah habis nanti teman-teman. Atau nggak apa-apa, sedikit lagi ya? Halo? Boleh. Iya, Bu. Sedikit lagi ya yang saat 3 kan. Oke, bentar. Kalau ada yang nanya, langsung nanya ya. Jadi kalau saya ngajar, apalagi online, gym aja saya bingung gitu kan. Ini nggak hidup kagak ya, gitu kan ya. Atau tidur jangan tidur, Bu. Nah, ini adalah programming. Tadi kan salah satu programming ya, gitu kan ya. Nah, apa sih di programming? What is programming, gitu kan ya. Programming itu adalah sebenarnya konsepnya sama ya, itu kan dari CPU, simpen data, terus menjalankan instruksi. Jadi ada proses data, terus instruksi, terus disimpan. Itu adalah programming, gitu kan ya. Nah, ini tadi ada input, program, outputnya itu bisa lewat device atau di hard disk, baik eksternal ataupun internal, gitu kan ya. Nah, ini adalah contoh programming. Ini adalah barang datang ya, jadi disimpan, gitu kan ya, terus dijual, gitu kan ya. Ini adalah programming kalau kita membuat sistem pemesanan, misalnya kan ya. Jadi harus dicatat barang datangnya dulu, ditaruh gudangnya kapan, di rak mana, nanti yang keluar pun dicatat. Ini adalah misalnya kita membuat programming, gitu kan ya. Ini juga programming, gitu kan ya. Bagaimana dari business person ini menjadi Microsoft Excel, gitu kan ya. Jadi programming, gitu kan ya. Nah, apa itu programming, gitu kan ya? Artinya adalah dia berjalan mudah dan cepat penerimaan, gitu kan ya, mengenai komplain, gitu kan ya, dihandle di sini programming, gitu kan. Jadi artinya gini, yang namanya programming itu tadi dia harus ada input, gitu kan ya, harus ada program, baru output, gitu kan ya. Oke, nah algoritmanya, gitu kan ya. Nah, algoritmanya itu adalah apa sih? Mencatat barang yang sudah dipesan, gitu kan ya. Kalau pemesanan tadi kan ya, kita harus mencatat jumlah produk yang sudah dipesan, gitu kan ya. Mencari tahu jumlah stok yang ada di gudang, gitu kan ya. Yang berikutnya adalah mengurangi stok, gitu kan ya, membuat invoice, terus mengirimkan invoice ke pembeli, kan, serta memberitahu pembeli bahwa pesanan sedang diproses, gitu kan. Jadi dari cerita ini, gitu kan ya, bahwa inilah yang dilakukan. Jadi yang disebut algoritma itu sebenarnya gini, Mak, Bro, Sis, gitu kan ya. Algoritma itu adalah bagaimana urutan sesuatu dilakukan, gitu kan. Saya mengatakan gini, yang gampangnya deh, gitu kan ya. Yang gampangnya adalah kalau teman-teman ngelihat mas-mas bikin martabak telur. Ya, ini algoritma. Saya selalu mengatakan bahwa itulah yang gampang pencernaan algoritma. Boleh nggak sih kalau ada sebuah pekerjaan yang tidak boleh ditukar-tukar, gitu kan ya? Ada boleh yang dilakukan bersamaan. Ya, makanya yang bersamaan muncullah sequence. Yang bersamaan muncul apa? Paralel.
bisa dikerjakan bareng-bareng. Kalau yang harus A dulu baru B namanya adalah sequence kan ya. Kalau kita lihat misalnya tukang martabak, dia ngambil martabak telur ya, jadi kelihatan banget nanti. Ngambil apa namanya adonannya, ya kan, yang bulat itu dia di apa namanya ditaruh situ terus biar bikin lebar. Bisa kan itu dikerjakan sambil bikin telurnya, iya kan, berbarengan bisa, gitu kan ya. Oke. Nah, tapi apa yang dilakukan misalnya telurnya ditaruh minyak dulu, baru tepungnya, ambiar semuanya, gitu. Itulah contoh algoritma bahwa urutan-urutan itulah yang bisa dicapai untuk tugas tertentu, itu adalah algoritma. Paham ya? Oke. Halo. Jadi Paham, Bu. Dan sekali lagi bahwa algoritma itu adalah tidak bisa dipelajari, bro, sis, ya. Tapi hanya bisa dilatih. Kenapa sih, gitu kan ya? Kalau kawan-kawan belajar algoritma, udah belajar algoritma ya? Udah kan? Pusing kan ya? Pusing nggak? Pusing, Bu. Pusing gitu kan ya? Nanti ketemu algoritma lagi, Bu. Berapa algoritma yang ketemu, itu kan ya? Kenapa? Karena kawan-kawan ngikutin algoritmanya dosen, iya nggak? Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, ayo paradigma itu yang harus teman-teman rubah. Mindset itu buang jauh-jauh bahwa algoritma itu susah. Tadi kayak martabak, teman-teman ngelihat kan, jadi bisa kan harusnya, ya nggak? Iya kan? Urutannya kayak gitu kan ya. Nggak mungkin saya nyemplungin telurnya di minyak dulu kalau tepungnya apa namanya tepungnya belum di yang lebar tadi, belum di gini-gini di minyak. Itulah sebuah tahap. Kalau teman-teman misalnya, makanya kalau itu di kelas ini nanti gitu kan ya, bahwa teman-teman itu adalah tidak mengikuti algoritma dosen, tapi nanti teman-teman pakai algoritma sendiri tadi. Ya, kalau ada masalah, kira-kira tadi ini teman-teman harus bisa memberikan urutan seperti ini, ya kan? Dengan cara teman-teman sendiri, paham? Jadi nggak susah sebenarnya apa? Yang susah itu adalah bukan susah ya, yang penting ada teman-teman mau berlatih tidak. Algoritma itu tidak bisa dipelajari, tapi hanya bisa dilatih. Oke? Persepsi itu yang perlu dibuang. Coding sama ya. Apalagi mata kuliah kayak data science, nggak harus berlatih. Ya kalau ngoding ya harus berlatih ngoding, nggak bisa ngikutin algoritmanya dosen. Yang nanti kan ya. Jadi kalau ada kasus, coba nanti bikin seperti ini nih urutannya. Apa sih tahap-tahapannya? Gitu kan ya. Nah, kalau misalnya nanti menggunakan algoritma tertentu, linear regression, teman-teman ikutin algoritma linear regression seperti apa, teman-teman masukin datanya, silakan pakai caranya, urutannya seperti teman-teman sendiri, jadi teman-teman paham. Oke? Jadi, enjoy with algoritma, gitu kan ya? Karena nggak mungkin orang IT nggak ketemu algoritma, nanti sampai akhir kuliah pun akan ketemu algoritma, ya kan? Oke, ya. Nah, ini algoritma urut-urutan, gitu kan ya. Nah, programming ini saya katakan tadi kan ya, martabak, saya ceritakan deh martabak, gitu kan ya, yang gampang teman-teman, bahwa ada kerjaan yang bisa dilakukan bareng-bareng dan ada yang tidak boleh, gitu kan ya. Kebayang sih nanti kalau telurnya dimasukin terus kosong, aduh, gitu kan ya. Jadi deh martabaknya, gitu kan ya. Nah, ini adalah masih programming ya, gitu kan ya. Jadi ini adalah mengambil kamus, membuka halaman satu persatu tadi kan ya. Jadi urutan ya. Nah, sama nih kan ya. Oke. Nah, inilah yang teman-teman harus pahami kalau misalnya teman-teman mau cari searching tadi seperti di Google, apa sih yang harus dilakukan, gitu kan ya. Masukin kata, gitu kan ya, terus browsing, gitu kan ya, terus nanti apa, gitu kan ya. Ini adalah programming, gitu kan ya.
Oke. Nah, algoritma 1, algoritma 2 gitu kan ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari programming gitu kan ya. Jadi e-commerce application tadi misalnya seperti Tokopedia, Shopee dan segala macam disimpan secara digital. Nah, ini teman-teman tugasnya nanti menganalisis tadi gitu kan ya. Bisa membuat aplikasi yang data science. Jadi data science itu adalah bukan programming gitu kan ya, tapi adalah ngambil dari yang sudah ada dan dilakukan pola gitu kan ya. Oke, sampai sini saja, nanti cloud-nya kita terusin minggu depan ya. Sampai sini ada pertanyaan, boleh silakan. Paham ya pengertian programming ya gitu kan ya. Paham, Bu. Insya Allah, Bu. Persepsi algoritma susah itu dibuang ya. Oke. Ya. Jadi gini, saya selalu mengatakan gini, satu, mahasiswa tidak pernah bodoh. Yang ada adalah mau berproses tidak gitu kan ya. Yang berikutnya adalah kata-kata itu adalah doa. Kalau teman-teman sudah menyatakan, aduh mata kuliah ini susah banget gitu, aduh dosen ini gitu kan, artinya dengan kata-kata seperti itu adalah merupakan doa gitu kan. Jadi ungkapkanlah kata-kata yang positif gitu kan ya. Jadi kedepannya akan positif gitu kan ya. Hanya sharing ya. Oke. Tadi udah share di grup ya. Nanti e-booknya udah saya berikan gitu kan ya. Bisa diakses nggak di Google Classroom-nya? Bisa ya? Sudah bisa, Bu. Oke. Bu, bisa. Materinya juga sudah saya berikan, e-booknya nanti RPS-nya menyusul ya, gitu kan ya. Nah, nanti di sambil dibaca-baca lagi, kalau nggak jelas boleh nanya minggu depan atau di grup, gitu kan ya. Jadi kalau saya gini, kalau bisa Vicon tiap sesi, nggak apa-apa Vicon gitu kan ya. Tujuannya apa tadi, pemahaman tadi kan ya. Silakan dibaca, atau mungkin yang seterusnya kayak cloud ini nanti dibaca yang nggak jelas apa gitu kan ya. Nah, ini internet ya kan. Cloud itu pengertian gini ya. Dikit lagi deh biar ini. Jadi gini. Sebenarnya gini. Kalau teman-teman gini, teman-teman pakai sosmed, gitu kan ya? Kan teman-teman nggak tahu kan yang diupload disimpan di mana, ya? Tapi saat dibutuhkan dia bisa kita ambil, gitu kan ya? Ya. Oke, nah itu artinya adalah cloud, gitu kan ya, di antah berantah, gitu kan ya. Jadi sekarang ini eranya adalah seperti itu, gitu kan ya. Jadi disimpan di mana saja, oke, gitu kan ya. Tapi saat dibutuhkan dia ada, dan nggak mungkin tertukar kan antara fotonya Tata dengan fotonya Oksana, ya kan? Yang diupload Tata, nanti yang diambil Tata juga sesuai dengan akunnya masing-masing, gitu kan ya. Artinya itu adalah gampangnya dari cloud, gitu kan ya. Biar nggak ada. Nah, everybody in this country should learn how to the program content because it teaches you how to think, ya kan? Bahwa setiap orang itu adalah everybody in this country should learn how to program, gitu kan ya. Seharusnya bisa bikin program komputer. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang kita pikirkan, gitu kan ya. Kalau gampangnya tadi gini, bahwa coding itu gampang tadi, gitu kan ya. Asal teman-teman ngikutin pola pikirnya masing-masing, itu aja, gitu kan ya. Inilah yang dikatakan oleh Steve Jobs, gitu kan ya. Nah, should we learn how to program computer, gitu kan ya. Kalau
saya lupa ya. Nanti saya berikan bahwa gini, dia bilang bahwa berikan saya waktu 5.000 jam untuk membuat seseorang itu adalah jago coding, gitu kan ya. Jadi gini, idealnya teman-teman semester 1-2 itu ngoding, langsung ngoding aja, nggak usah mikirin bisnis prosesnya seperti apa. Yang penting skill teman ngoding itu bisa. Oh, ini ada spek, ada inputnya seperti ini, nanti outputnya seperti ini, silakan teman-teman ngoding seperti ini. Pelatihan terus, gitu kan ya. Bisa input, edit, delete, bisa menyajikan informasi dengan satu bahasa pemrograman ya. Nanti semester 2 berkembang lagi, gitu kan ya. Dan terus, nanti baru semester 3 atau 4, ya 4 atau 5, teman-teman baru belajar bagaimana program yang tadi itu sebenarnya tahapannya seperti apa sih, makanya dipelajari di analisa desain, gitu kan ya. Kalau teman-teman sudah paham jago codingnya, mau menganalisis jadi kebayang, oh iya ya, harusnya kan stepnya seperti ini kalau outputnya seperti tadi, gitu kan ya. Nah setelah itu baru teman-teman bisa dari data operasional yang sudah dibuat tadi, teman-teman bisa melakukan crawling atau data science tadi, gitu kan ya, oke? Ya. Jadi problem, think, algorithm, dan problem solving. Jadi tadi gitu kan ya, kalau ada problem kira-kira apa yang kita lakukan, nanti dituangkan dalam urutan-urutan, akhirnya mengatasi masalah, gitu kan ya. Oke, selesai, gitu kan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh diaktifkan kameranya ya, foto ya, buat dokumentasi. Materi dibaca-baca, kalau saya sih gitu silakan dibaca, kalau yang nggak jelas nanya gitu kan, enak cepet ya. Cuma kalau di Gmail itu nggak bisa layar 1, 2, 3 gitu ya. Satu layar doang, yang lainnya masuk lainnya gitu. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke, marilah kita, ada pertanyaan boleh silakan. Kalau tidak ada gitu kan ya, marilah kita tutup dengan berdoa gitu kan ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum mengakhiri perkuliahan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini adalah memberi manfaat dan pemahaman bagi teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita lagi ketemu minggu depan gitu kan. Nanti kita sepakati mudah-mudahan kita bisa Vicon gitu kan ya. Saya dapatnya online semua ya jadwal saya ya. Bu, nanti UTS UAS juga online juga, Bu. Kenapa? UTS sama UAS juga online atau offline, Bu? Nanti kita lihat info dari prodi ya. Kalau online sih asik-asik aja saya ujian gitu kan ya, pakai Gform gitu kan ya. Iya, Bu. Malah enak Iya, saya dibantuin Mbak Gform kan ya, koreksi. Cuma mikirin soalnya kalau pakai Gform itu beda dengan itu ya, pakai kertas gitu kan ya. Oke. Nanti kita tunggu infonya, kalau online ya online, offline ya online, kita bikinin aja gitu kan ya. Oke? Iya, Bu. Oke. Silakan mohon ditanyakan, kalau tidak ada saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.